Hujan turun tanpa henti sejak sore itu. Awalnya hanya rintik kecil, suara yang biasa mengiringi malam di Sumatera. Tetapi menjelang tengah malam, langit seperti pecah. Hujan turun begitu deras menghantam tanah, atap rumah, dan sungai-sungai kecil yang hampir meluap. Warga masih berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja, seperti hujan-hujan besar sebelumnya. Tapi malam itu, hujan membawa cerita yang berbeda. Menjelang pukul 2 dini hari, air mulai naik perlahan dari parit kecil ke halaman lalu ke dalam rumah-rumah warga. Banyak yang masih setengah tidur ketika mendengar suara barang-barang jatuh. Ketika mereka bangun, air sudah hingga mata kaki. Dalam hitungan menit, air itu berubah menjadi setinggi lutut. Kepanikan pun mulai terjadi. Orang-orang keluar meneriaki nama anggota keluarga mereka. Ada yang menggendong anak kecil, ada yang memapah orang tua, dan ada yang hanya membawa satu tas berisi pakaian seadanya. Tidak banyak yang bisa diselamatkan. Sungai meluap dengan derasnya. Arus air coklat membawa batang pohon, sampah bahkan perabot rumah. Air terus naik, jalan-jalan hilang tenggelam, motor dan mobil hanyut terbawa arus, lampu-lampu padam, gelap, dingin, dan suara banjir terdengar seperti bergemuruh yang tak berhenti. Di beberapa rumah, warga terpaksa naik ke atap karena air sudah mencapai dada orang dewasa. Mereka melambaikan tangan berharap tim relawan segera datang. Suara meminta tolong terdengar dari berbagai arah. Sementara itu, hujan tidak juga berhenti. Tim penyelamat berusaha menembus banjir menggunakan perahu karet. Banyak di antara mereka bekerja sepanjang malam tanpa istirahat, menyisir satu persatu rumah, memastikan tidak ada warga yang tertinggal. Tapi derasnya arus dan gelapnya malam membuat proses evakuasi begitu lebih sulit. Saat pagi tiba, Sumatera terlihat berbeda. Rumah-rumah tergenang, beberapa hanya terlihat atapnya saja. Sekolah-sekolah pun rusak. Pasar tradisional hilang tersapu arus. Jalan yang semula ramai kini menjadi lautan luas. Ratusan warga mengungsi di posko darurat. Di bawah tenda sederhana, mereka duduk berdesakan, menunggu bantuan datang. Anak-anak menggigil. Pakaian mereka basah sejak malam. Ibu-ibu berusaha menenangkan bayi yang terus menangis karena lapar. Lansia duduk bersandar, wajah mereka tanpa kelelahan. Makanan di posko sangat terbatas. Banyak yang hanya makan satu kali dalam sehari. Air bersih sulit, obat-obatan cepat habis. Beberapa pengungsi mengalami demam karena kedinginan. Namun di tengah suasana yang kacau, terlihat juga kekuatan dan ketabahan anak muda setempat membantu mengeringkan tenda. Relawan menyiapkan dapur umum, tetangga saling berbagi makanan kecil yang mereka punya. Mereka kehilangan banyak hal, rumah, harta, bahkan beberapa kehilangan keluarga. Tapi mereka tidak kehilangan harapan. Meski begitu, bantuan di lapangan masih sangat kurang. Ada posko yang tidak punya selimut sama sekali. Ada yang kekurangan susu bayi. Ada yang membutuhkan obat-obatan khusus, tapi tidak ada. Banyak keluarga yang masih terisolasi, belum tersentuh bantuan apapun. Disinilah kita punya kesempatan untuk ikut membantu. Banjir mungkin tidak bisa kita cegah, tetapi kepedulian selalu bisa kita lakukan. Kita mungkin jauh dari lokasi kejadian, tapi hati kita tidak pernah jauh dari saudara-saudara kita yang sedang diuji. Bagi kita, bantuan itu mungkin terlihat kecil, tapi bagi mereka bantuan adalah harapan. Bayangkan, seorang anak kecil yang malam ini bisa tidur lebih hangat berkat selimut yang kamu donasikan. Bayangkan seorang ibu yang bisa memberi susu formula pada bayinya karena uluran tanganmu. Bayangkan sebuah keluarga yang bisa kembali makan dengan layak setelah kehilangan semua yang mereka punya. Kita tidak perlu menunggu besar untuk bisa membantu. Kebaikan kecil pun bisa mengubah hidup seseorang. Mari kita kirimkan cinta untuk Sumatera. Mari kita hadir untuk mereka yang sedang berjuang. Mari kita beri harapan
bagi mereka yang kehilangan tempat pulang. Semoga setiap rupiah yang kamu berikan menjadi amal yang tak terputus. Semoga mereka yang terdampak diberi kekuatan dan keselamatan. Dan semoga kita semua menjadi bagian dari tangan-tangan yang meringankan beban. Bersama kita pulihkan Sumatera, bersama kita bangun kembali harapan.